Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa channel Kiai Bagong dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih masih setia menyaksikan channel Kiai Bagong. Yang pada tayangan kali ini saya Kiai Bagong akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, yakni beliau Bapak Ustadz Muhammad Latif Kohari, salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kandangan. Adapun tema pembahasan kita pada hari ini adalah tentang dampak negatif pergaulan bebas. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita tersebut, yakni dampak negatif dari pergaulan bebas, sebenarnya Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan bergaul itu? Terima kasih Ustadz waktu yang diberikan kepada kami. Jadi bergaul itu adalah hubungan sosial antar manusia dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga saling mempengaruhi. Sebagai contoh, jika ada dua orang yang bergaul, yang satu adalah baik, yang satu tidak baik, maka kedua-duanya ini bisa saling mempengaruhi. Jika yang baik lebih kuat, maka dia akan mempengaruhi yang jelek untuk berubah menjadi baik. Sebaliknya juga begitu. Jika yang jelek magnetnya lebih kuat, maka kejelekan tersebut akan mempengaruhi kebaikan seseorang. Oleh karena itu, bergaul adalah interaksi antar manusia dalam jangka waktu yang relatif cukup lama sehingga saling mempengaruhi. Selanjutnya begini Ustadz, saya pernah mendengar ada istilah pergaulan bebas. Kalau ada istilah pergaulan bebas, berarti juga ada pergaulan yang tidak bebas. Bagaimana menurut Ustadz tentang dua istilah tersebut, pergaulan bebas dan juga pergaulan yang tidak bebas? Monggo. Memang benar, ada pergaulan bebas, ada pergaulan yang tidak bebas. Pergaulan yang tidak bebas ini adalah interaksi antar manusia yang dia mengikatkan dirinya dengan aturan agama dan juga aturan negara. Artinya di dalam dia bergaul, dia membatasi pergaulannya tidak keluar, tidak melanggar dari batasan-batasan yang telah diatur oleh agama dan juga diatur oleh negara. Ini namanya pergaulan yang tidak bebas. Karena apa? Ada batasan. Orang yang masih dalam lingkaran pergaulan tidak bebas, pertama, ini cenderung tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Yang kedua, orang yang membatasi pergaulannya tidak melanggar dari aturan-aturan agama dan negara, ini cenderung tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, pergaulan yang tidak bebas cenderung untuk tidak melakukan perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh negara. Inilah maksud atau arti dari pergaulan yang tidak bebas. Artinya pergaulan ini masih dibatasi dengan aturan-aturan agama dan juga aturan negara. Tapi kalau pergaulan bebas, ini sebaliknya. Jadi hubungan sosial antara dua manusia yang dia tidak mengikatkan pergaulannya pada aturan agama dan juga pada aturan negara. Jadi dia tidak memiliki batasan dalam bergaul. Apa yang menurutnya enak, apa yang menurutnya bisa membuat bahagia, ya dilakukan, tidak ada batasan. Ini namanya pergaulan bebas. Oleh karena itu, seseorang yang terjerumus dalam pergaulan bebas, yang pertama, dia akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Seperti contoh, mengkonsumsi narkotika, mengkonsumsi minuman keras. Setelah itu menipu
merampok, mencuri, dan sebagainya. Ini adalah akibat dari pergaulan bebas, termasuk anak-anak yang masih usia pelajar sudah merokok. Yang kedua, orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas, yang kedua, cenderung melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti contoh balap liar, seperti contoh tawuran, seperti contoh bermain petasan dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas cenderung melakukan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang dilarang oleh aturan agama dan juga aturan negara. Seperti apa? Seperti pornografi. Dia menampilkan, menonjolkan aurat yang seharusnya dia tutupi di tempat umum ataupun di depan kamera melalui media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi seks di luar nikah dan sebagainya. Ini adalah akibat dari pergaulan bebas. Selanjutnya Ustadz, apa dampak-dampak negatif yang diakibatkan dari pergaulan bebas tersebut? Yang jelas, pergaulan bebas, pergaulan yang tidak diikatkan dengan aturan agama dan juga aturan negara akan membawa dampak negatif yang sangat banyak sekali, terutama terhadap kenakalan para remaja, terhadap pertumbuhan para putra-putri kita semua. Di antara dampak negatif dari pergaulan bebas adalah mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Kehidupan seks bebas yang dapat berakibat pada kehamilan di luar nikah dan berujung pada aborsi atau pernikahan usia dini. Tingkat kriminalitas semakin meningkat. Penurunan kualitas kesehatan karena dampak dari pergaulan bebas seperti terjangkit penyakit berbahaya lainnya. Prestasi yang mengalami penurunan karena remaja yang sudah terjerumus pada pergaulan bebas akan berubah menjadi malas. Hubungan dengan keluarga semakin renggang. Perasaan berdosa karena telah melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang diakibatkan karena pergaulan bebas. Oleh karena itu, awasi pergaulan putra-putri kita semua. Setelah kita mengetahui sangat berbahayanya dampak yang dihasilkan oleh pergaulan bebas terhadap kenakalan remaja, terus bagaimana langkah-langkah kita mungkin sebagai orang tua untuk mengawasi putra-putrinya agar dapat terkendali pergaulannya, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Untuk mencegah pergaulan bebas ini, maka diperlukan peran aktif para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan terutama para orang tua dalam memberikan pengawasan kepada putra-putrinya. Di antaranya yakni dengan anak memperoleh perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua, meningkatkan ibadah dan mentaati peraturan dari agama masing-masing, memperbanyak aktivitas yang positif, sering menuangkan berbagai ide kreatif, menghindari aktivitas dan perkumpulan yang kurang penting. Oleh karena itu, sekali lagi, awasi pergaulan putra-putri kita. Dengan siapa putra-putri kita bergaul, kemana putra-putri kita pergi, kita awasi pergaulannya agar putra-putri kita semua selamat dari dampak negatif pergaulan bebas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan kepada kami tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Oleh karena itu, bagi para orang tua, perhatikan pergaulan putra-putrinya, awasi pergaulan putra-putrinya, dengan siapa putra-putri kita bergaul, mana putra-putri kita bergaul, awasi, jangan sampai kenakalan remaja ini terjadi pada putra-putri kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.